PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang biasanya disebut dengan Adaro adalah salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Mereka bergerak di sektor pertambangan dan energi dengan fokus utama pada produksi penjualan batubara. Selain itu, Adaro juga punya bisnis lain seperti pembangkit listrik, logistik, dan jasa kontraktor pertambangan. Adaro dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berkontribusi besar dalam industri energi di Indonesia. Mereka punya tambang batu bara utama di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan produksi Envirocoal, jenis batu bara yang lebih ramah lingkungan karena kandungan sulfur dan abunya rendah. Adaro awalnya bukan perusahaan Indonesia, namun Adaro berasal dari keluarga Spanyol yang dulu punya hak konsesi tambang batu bara di Spanyol pada tahun 1982. Konsorsium perusahaan Indonesia membeli hak eksplorasi tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Akhirnya, PT Adaro Indonesia resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Sejak saat itu, Adaro terus berkembang dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri batubara, baik di dalam negeri maupun internasional. Pada tahun 2008, Adaro melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ADRO yang membuatnya semakin besar dan kuat secara finansial. Adaro adalah perusahaan tambang batu raksasa yang sangat berpengaruh di Indonesia. Dengan produksi jutaan ton per tahun dan pasar yang luas, mereka masih menjadi pemain utama di sektor energi. Namun, dengan tren global menuju energi terbarukan, Adaro mulai merambah ke bisnis energi hijau untuk menjaga masa depan perusahaan. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menyeimbangkan bisnis batubara dengan inovasi energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi, meskipun sekarang Adaro masih sangat kuat di industri batubara, mereka harus mulai memikirkan langkah ke depan agar tetap relevan dalam dunia energi yang terus berubah. Envirocoal adalah merek dagang batubara ramah lingkungan yang diproduksi oleh Adaro Energi, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Envirocoal dikenal sebagai batubara dengan kadar polutan yang sangat rendah, terutama dalam hal sulfur, nitrogen, dan abu, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan jenis batubara lainnya. Adapun keunggulan-keunggulan Envirocoal yaitu kadar sulfur rendah, kandungan abu rendah, kadar nitrogen rendah, dan nilai kalor tinggi. Envirocoal banyak digunakan oleh pembangkit listrik di berbagai negara karena sifatnya energi bersih dan aman dari konvensional. Produk ini digunaan di industri yang memiliki regulasi dan pengawasan yang ketat terkait emisi gas buang karena kandungan kadar nitrogen yang rendah dapat menimbulkan emisi yang berkontribusi pada ancaman kesehatan masyarakat. Lalu, bisa menghasilkan sedikit emisi pembakaran sehingga pengembangan dapat bertambah, serta menghasilkan emisi SO2 yang lebih sedikit saat dibakar sehingga mengurangi polusi udara. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis teknikal dari saham Adaro Minerals Indonesia Tbk dengan kode saham ADMR. Adapun 4 cara yang digunakan. Yang pertama, ada trend lines. Analisis ini menunjukkan arah pergerakan harga saham. Bisa kita lihat dari grafik, ini menunjukkan bahwa pergerakan adalah sideways dengan kecenderungan uptrend. Dikarenakan harga saham bergerak dalam kisaran yang relatif stabil tanpa tren naik atau turun yang jelas, di mana harga berkisar antara 895 sampai 905 menandakan pasar sedang dalam fase konsolidasi tanpa arah yang jelas. Harga terakhir berada di 905 mengalami kenaikan 1,12% yang menunjukkan kenaikan bertahap dari hari sebelumnya. Peningkatan harga ke level 905 menunjukkan bahwa adanya minat beli yang kuat namun belum mampu menembus resisten secara signifikan. Jika harga mampu bertahan di atas 905 dan menembus resistance akan berpotensi untuk uptrend lebih kuat. Yang kedua, ada support dan resistance. Support utama berada di angka 895,
Level ini menjadi batas bawah yang menjaga harga tetap stabil selama beberapa hari terakhir. Harga sempat turun ke level ini dan memantul kembali. Untuk resistance utama, ini berada di angka 905 sampai 910. Level ini menjadi batas atas dalam 1 minggu terakhir. Nah, harga beberapa kali mendekati level ini, tetapi gagal menembus lebih tinggi. Jika harga berhasil breakout di atas 910 dengan volume tinggi, ada peluang untuk uptrend lebih kuat. Dan yang ketiga, menganalisis potensi traps. Jika harga naik melewati 905 tetapi kemudian turun kembali, ini bisa menjebak trader yang membeli di level tinggi. Ini bisa juga disebut dengan bull trap atau bullish trap. Sedangkan jika harga turun ke 895 tetapi kemudian kembali naik, ini bisa menjebak trader yang menjual terlalu cepat. Ini istilahnya biasa dikenal dengan bear trap atau bearish trap. Saya akan membahas analisis teknikal saham ADMR berdasarkan 3 indikator utama, yaitu pertama ada tren harga atau price trend, yang kedua ada RSI Relative Strength Index, yang ketiga ada MACD Moving Average Convergence Divergence. Yang pertama ada tren harga atau weekly chart dari ADMR. Harga saham ADMR mengalami penurunan terus-menerus yang bisa kita lihat dari garis tren menurun berwarna biru di grafik ini. Setiap kali harga naik, yang bisa mencapai titik yang lebih tinggi dari sebelumnya yang kita sebut lower high. Sebaliknya, harga juga terus mencatat titik terendah baru yang disebut lower low. Jika kita lihat di bagian bawah grafik, ada grafik batang hijau dan merah yang menunjukkan volume transaksi. Volume ini naik turun atau bisa disebut fluktuatif yang menunjukkan bahwa ada banyak aksi jual beli dalam saham ini. Namun dalam beberapa minggu terakhir kita bisa melihat ada sedikit kenaikan harga di ujung kanan grafik yang bisa menjadi tanda awal kemungkinan pembalikan tren. Yang kedua ada analisis RSI atau Relative Strength Index. RSI adalah indikator yang menunjukkan apakah saham sudah terlalu banyak dijual atau bisa disebut oversold atau terlalu banyak dibeli overbought. Saat ini RSI berada di angka 34,17 mendekati level 30 yang menandakan saham hampir masuk zona oversold. Jika RSI turun di bawah 30, itu berarti saham mungkin sudah dijual secara berlebihan dan bisa berpotensi mengalami kenaikan. Namun sampai sekarang belum ada sinyal pasti bahwa tren akan berbalik naik karena RSI masih di bawah level resistance. Jika RSI bisa naik melewati 40, maka ini bisa menjadi tanda bahwa tekanan jual mulai melemah dan harga bisa mulai berbalik naik. Yang ketiga, ada analisis MACD atau Moving Average Convergence Divergence. MACD adalah indikator yang membantu kita melihat kekuatan tren naik atau turun. Saat ini MACD line berada di angka negatif 110 dan signal line di negatif 124 yang berarti tren turun mulai kuat. Namun kita bisa lihat di bagian histogram merah, ukuran mulainya mengecil dan menunjukkan bahwa tekanan jual sudah mulai berkurang. Golden cross atau titik di mana MACD line melewati sinyal line belum terjadi, tetapi MACD line mulai mendekati sinyal line. Jika berada beberapa minggu ke depan MACD line berhasil naik melewati sinyal line, maka ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa harga saham berpotensi naik. Aman ya? Teman-teman sudah pada paham ya apa itu analisis teknikal dan apa saja indikator-indikatornya. Nah, sekarang kita masuk nih analisis fundamental. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu analisis fundamental? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, analisis fundamental itu adalah cara kita melihat suatu saham melalui laporan keuangan, industrinya, dan faktor ekonomi, teman-teman. Tujuannya bang, apa sih kita menggunakan analisis fundamental melalui laporan keuangan perusahaan dan lain-lain bang? Itu adalah satu cara yang dilakukan oleh para trader ataupun investor dalam menentukan suatu saham. Mereka akan membeli ketika mereka melihat apakah saat ini harga saham itu lebih murah daripada tahun sebelumnya atau tidak. Jika kita masuk lebih dalam lagi, kita akan membahas indikator-indikator analisis fundamental. Nah, indikator-indikator analisis fundamental akan dijelaskan oleh teman saya, Widya. Di sini saya akan berbicara tentang
analisis fundamental yaitu pendekatan-pendekatan yang bisa seseorang lakukan sebelum ia membeli suatu saham. Ada dua pendekatan yang paling umum dan paling sering digunakan oleh investor sebelum ia membeli saham. Yang pertama itu bottom up. Pendekatan bottom up ini adalah pendekatan di mana kita memfokuskan pada kondisi atau kinerja dari perusahaan. Pertama kita lihat laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini kita bisa analisis bisnisnya, bagaimana keadaan perusahaan itu. Apakah ia memiliki profitabilitas yang tinggi atau ia memiliki laba yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu kita lihat prospek dari perusahaan ini. Apakah perusahaan ini bisa berkembang dan terus stabil di tengah gempuran ekonomi mendatang. Setelah itu kita evaluasi bagaimana harga sahamnya. Dari nilai perusahaan itu, apakah harga saham yang dimiliki perusahaan itu sesuai dengan kinerja perusahaan itu atau tidak. Lalu yang kedua adalah pendekatan up to down. Kalau di up to down ini kita analisis lebih luas. Kita melakukan analisis makroekonomi dalam pendekatan ini. Di mana pertama-tama kita lihat dari perkembangan ekonomi di suatu negara. Lalu kita tentukan sektor atau industri apa ini yang paling menguntungkan di masa depan di negara tersebut. Setelah kita memilih sektornya, kita pilih perusahaan mana yang paling kuat gitu di antara perusahaan-perusahaan yang ada di sektor tersebut. Perusahaan mana yang memiliki persaingan yang lebih baik gitu. Lalu ada juga indikator-indikator yang digunakan saat kita sedang menganalisis suatu saham perusahaan, apakah saham tersebut worth it untuk kita beli atau enggak. Yang pertama itu adalah indikator keuangan. Dalam indikator keuangan ini, kita melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu kita analisis laba bersih per sahamnya misalnya. Apakah laba bersih per saham itu tinggi atau enggak. Kalau laba bersihnya tinggi, berarti perusahaan ini makin lama makin untung. Lalu kita lihat bagaimana seberapa baik perusahaan menggunakan modal untuk menghasilkan laba. Lalu juga kita lihat apakah perusahaan ini berkemampuan yang cukup untuk membayar utang jangka pendeknya. Lalu yang kedua adalah indikator industri. Misalnya kalau dalam indikator industri ini kita melihat tren-tren dalam perusahaan itu. Apakah tren sektor industri yang perusahaan itu jalankan sedang diminati atau enggak. Lalu apakah regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah menguntungkan perusahaan tersebut atau enggak. Sekarang kita masuk ke indikator analisis fundamental yang membahas tentang rasio keuangan suatu perusahaan. Indikator-indikator rasio terdapat 6 jenis, yaitu ada ROE, yang dimaksud ROE itu adalah return on equity, yang kedua ada return on asset atau ROA, ketiga itu debit to equity ratio atau DER, keempat itu earning per share atau EPS, 5 itu price to earning ratio atau PER, dan yang terakhir adalah price to book value atau PBV. Nah, jika kita lihat dari PT Adro Mineral, ROE ADMR tahun 2024 adalah 29%. Itu turun dari 42,49% di tahun 2023. Meskipun turun, angkanya masih tergolong tinggi ya, yang berarti perusahaan cukup baik dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di return on asset atau ROA, kita di sini akan mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, ROA ADMR ataupun Adro Mineral turun dari 26% ke 21,6% di 2024. Walaupun ada penurunan ini, masih cukup baik dibandingkan dengan banyak perusahaan lain yang di industri sama ya. Lanjut, yang ketiga ada debt to equity ratio atau DER. DER menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan modal sendiri. Nah, jika kita perhatikan Adro Mineral di sini turun dari 0,63 di 2023 menjadi 0,36 di 2024, yang artinya perusahaan semakin kuat secara finansial karena tidak perlu bergantungan kepada utang. Oke. Nah, keempat ada earning per share atau EPS. Di sini menunjukkan bahwa berapa besar sih laba yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Nah, EPS ADMR di sini mengalami sedikit penurunan ya. Di 2023 0,0108 di 2023
menjadi 0,0107 di 2024. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah saham yang beredar atau sedikit penurunan laba ya. Oke, lanjut di indikator price to earning ratio atau PER. Di sini kita lihat ADMR meningkat ya dari 5 sampai ke 6% di 2024, yang berarti investor lebih optimis terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Nah, lanjut yang terakhir adalah indikator price to book value atau PBV, yang artinya harga saham dengan nilai bukunya. Nah, jika kita lihat di ADMR mengalami penurunan dari 2,38% di 2023 menjadi 1,76 di 2024, yang menunjukkan bahwa saham ADMR ini lebih mendekati nilai bukunya, sehingga bisa menjadi peluang menarik bagi investor yang mencari saham underfloat. Nah, dengan memahami rasio-rasio ini, diharapkan teman-teman dapat memilih suatu perusahaan yang layak dan lebih analisis lebih lanjut. Jadi, jangan hanya mengandalkan spekulasi, gunakan analisis fundamental untuk mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas.